pembicara semua dan Bu Ubed memberikan closing statement yang singkat ya tentang boleh saya sebentar nambahin sebelum ditutup. Silakan Pak Angkus. Ya, makasih. Jadi ini ya pertama saya terima kasih ke Pak Kirman, Pak Bung Freddy, Kang Gingin ya yang telah memaparkan. Jadi saya nambahin saja soal tadi ada beberapa barangkali yang perlu saya tambahkan. Pertama tadi soal menerangkan musik, misalnya Tarwangsa itu Tarwangsa kan didampingi dengan jentreng atau dalam di Jawa itu disebut siter ya. Nah di Tarwangsa itu tadi diterangkan dua kawat. Dua kawat itu sebetulnya melambangkan lahir dan batin. Jadi pada dasarnya hidup ini kan menggerakkan lahir dan batin. Dan iramanya bisa meliuk-liuk, bisa ini tergantung si rasa yang membawanya. Jadi gesekan itu dibawa oleh rasa. Itu yang menggerakkan lahir batin tadi, apa ke arah kehalusan budi atau ke arah kekasaran budi, tergantung si rasa itu yang membawa. Jadi itu barangkali jadi indahnya liku-liku musiknya itu adalah gambaran dari kehidupan. Nah, kemudian di jentreng tadi ada 7 kawat. 7 kawat itu kan pada dasarnya menjelaskan bahwa hidup pada dasarnya dibekali oleh 7 kuasa dari Tuhan, yaitu kuasa untuk menggerakkan badan, tadi kehendak, ada pengetahuan, ada hidup, ada pendengaran, ada ucapan, ada penglihatan. Itu adalah bekal yang diberikan oleh Tuhan dalam rangka manusia mengembara di dunia ini. Dan itu harus karena itu berasal dari Tuhan, tentunya harusnya digunakan untuk kehalusan dan untuk kesucian. Dan itu dalam 7 ini juga diterapkan misalnya di dalam legenda di angka-angka yang sakral di para penghayat itu rata-rata angka 7 itu ada. Kalau di legenda Sangkuriang misalnya ada Guryang 7. Itu sebetulnya gambaran itu. Nah, kemudian gamelan, misalnya di gamelan itu juga dilihat dari sisi logamnya, misalnya itu kan ada dari perunggu. Perunggu itu kan campuran besi, warna hitam, tembaga warna merah, kemudian ada kuningan, warna kuning, dan ada timah campurannya. Itu melambangkan 4 unsur yang membentuk diri ini. Jadi unsur air, unsur api, unsur angin, dan unsur bumi. Itu yang membentuk raga. Nah, raga itu ditabuh, dalam gamelan kan ditabuh. Nah, itu artinya juga melambangkan diri ini ditabuh di dalam kehidupan. Nah, kemudian juga soal tadi ada pertanyaan apakah diam atau sunyi itu adalah yang terkait dengan sunyi lah gitu ya. Nah, saya pernah bicara dengan Pak Sulis, tapi Pak Sulis ada ngikutin tapi keluar belakangan, bahwa puncak dari segala gerak adalah diam. Dan puncak dari segala suara adalah hening. Nah, hening dan diam adalah puncak segala kehidupan gitu. Itu filosofisnya ke situ sebetulnya. Dan itu yang saya dapat dari Pak Sulis ya itu. Kemudian soal perjumpaan agama dengan kepercayaan tentu ada. Karena kalau di penelitian Rick Lab misalnya dinyatakan bahwa pengaruh-pengaruh agama dari luar itu berpengaruh. Tapi hanya mempengaruhi luarnya saja, tidak dalamnya. Dalamnya tidak terganggu. Gitu. Nah, dan ini bisa kita lihat misalnya kalau dia yang terkait dengan musik adalah atau irama suara gitu ya. Karena suara itu adalah irama. Suara itu adalah musik gitu ya. Makanya dari yang paling mendasar musik yang dari tubuh dengan suara dari mulut adalah musik yang paling mendasar gitu kan. Kalau yang dari alat-alat itu kan udah pengembangan. Nah, di dalam misalnya upacara yang ritual yang terkait dengan kematian. Di Islam kan ada istilah tahlil. Nah, tahlil kan sebetulnya itu tata cara lokal. Di filosofis lokal, misalnya lagi 1 harinya, 3 harinya, 7 harinya, 40 harinya.
100 hari, 1000 hari, mendak tahun itu adalah tata cara ritual lokal. Tapi ditambahin dengan doa-doa yang dari Islam. Jadilah tahlil. Dan nadanya itu juga berbeda dengan nada yang aslinya bacaan sana. Misalnya di tahlil ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu kan lagam iramanya irama lokal. Tapi bacaannya bacaan dari sana. Jadi itu terjadi perkawinan sintesis seperti itu. Kemudian juga digunakan di tembang-tembang. Tembang-tembang itu asli Jawa, asli Sunda. Tapi banyak lirik-liriknya yang memasukkan lirik dari ajaran sana dalam rangka mengembangkan ajaran agama. Jadi terjadi perjumpaan dan agama dengan kepercayaan adalah satu keniscayaan gitu. Jadi itu aja saya kira tambahan agar lebih paling tidak memperkaya lah apa yang disampaikan tadi oleh ketiga narasumber dan satu pembahas. Terima kasih, Rahayu. Iya. Rahayu Pak Angkus.